hanya karena kasih Allah sehingga kami boleh dikumpulkan pada pagi hari ini di hadapan Engkau. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin Hendra dan Devi dipersatukan. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin mereka bisa mengikatkan satu janji hidup bersama sepanjang umur hidup mereka. Tapi karena kasih itu mengalir dalam hidup kami, maka keputusan yang baik dapat kami ambil. Sebab itu Tuhan, doa kami, kasih itu bukan hanya sementara, tapi kasih itu kekal sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan hidup, kami tetap hidup dalam kasih itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Engkau urapi kami semua ya Tuhan, supaya pada pagi ini kami diberkati lewat firman-Mu, khususnya calon mempelai yang ada di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati mereka, jamah mereka, supaya firman itu menjadi pelita dalam hidup mereka. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam. Sekali lagi saya sapa saudara. Salam. Ya, duduk yang santai. Jangan gugup. Iya, ini kesempatan yang sangat baik sekali dan ini merupakan kembali saya katakan katekisasi yang terakhir, ya tuh. Mudah-mudahan tidak ada katekisasi lagi. Karena kalau nggak ada keributan, tidak ada pertemuan. Hanya pertemuannya di gereja gitu. Karena saya janji kepada mereka yang katekisasi, saya tetap akan membina mereka. Kalau ada masalah, saya selalu ada bersama dengan mereka. Tapi doa saya kita ada di gereja terus. Ya nggak ada masalah karena ada Tuhan di dalamnya. Saya sangat diberkati sekali kalau setiap mau memasuki ada pernikahan. Saya melihat pernikahan ini ibarat orang yang mau wisuda, habis kuliah. Banyak pelajaran yang diajarkan, banyak teori-teori yang diajarkan, tapi begitu menikah, rupanya ajaran itu kadang-kala kok meleset semua. Kapan itu Ibu Gembala pernah berkhotbah bahwa pelajaran di sekolah itu untuk kita bawa dalam pekerjaan paling 30%. 70% tidak ada gunanya. Ya tuh, saya bayangkan juga saya merasa bahwa iya betul seperti itu. Nah hari ini juga saya ingin menyampaikan kalau begitu bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai rumah tangga. Bagaimana kita mampu mempertahankan rumah tangga kita dengan baik. Karena yang pertama saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang menikah itu harus disadari awalnya sudah nggak enak saudara. Kenapa? Kita nikah dengan lawan jenis. Kalau lawan itu sudah nggak enak saudara. Itu berarti nggak cocok lah ya tuh. Yang ada itu mencocokkan diri. Nah hari ini saya ingin menyampaikan dalam kitab Kejadian, saya sangat diberkati. Ayat Kejadian pasal pertama ayat 26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah. Sekali lagi saya katakan berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya melihat ayat ini sangat menarik. Kenapa? Alkitab berkata bahwa Allah memberikan tanggung jawab, Allah memberikan tugas, Allah memberikan mandat kepada kita sebagai manusia. Dia berkata maka Tuhan menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Berarti menggambarkan Tuhan. Nah, saya ingin membawa ayat ini, saya ingin perkecil lebih jelas. Allah ingin menempatkan Hendra dan Devi menjadi rumah tangga
yang segambar dengan Allah. Nah itu menarik. Karena apa saudara? Saudara tahu Tuhan itu, Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waktu Bapak berkata, aku punya rencana, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Dan itu dikirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan. Dan perhatikan baik-baik. Begitu keputusan Allah, Yesus harus disalib. Apa dikatakan oleh Yesus? Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Berarti di tengah-tengah tekanan apapun, kita harus tetap menggambarkan kehendak Tuhan, gambaran Tuhan. Nah, menjadi gambaran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang menarik perhatian kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Tuhan memberikan suatu gambaran, saudara. Allah berkata, Allah ciptakan hari pertama, langit dan bumi. Allah ciptakan semua kebutuhan manusia. Allah ciptakan Taman Eden, Allah ciptakan manusia. Dan dia berkata apa? Usahakan dan kerjakan itu. Ada tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab apa? Saya melihat pernikahan itu tanggung jawab yang pertama, saudara. Sadar dengan baik. Hendra dan Depi ingat baik-baik. Yang pertama, pernikahan itu ketetapan Tuhan. Saya katakan seperti gambaran ini, penempatan Tuhan. Saudara boleh pacaran dengan siapapun juga. Nih Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa. Saudara kalau bisa, saya bilang kalau bisa saya nggak mau milih orang tua saya, orang tua yang hidup pas-pasan saya nggak mau. Kalau bisa milih orang tua yang kaya raya, yang hebat. Tapi itu penempatan Tuhan. Nah sadar nggak Hendra bahwa Devi ini Tuhan yang tempatkan. Amin. Devi sadar Hendra ini Tuhan tempatkan? Coba lihat sebentar, coba lihat ke Hendra. Yakin? Jangan sampai nanti nyesel aku. Ya tuh. Penempatan Tuhan ini harus dilakukan. Karena apa? Saya teringat kitab Mazmur 139 ayat 16 berkata begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak Tuhan sudah lihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Apa Tuhan berkata apa? Sebelum Hendra jadi bakal anak. Sebelum Depi jadi bakal anak. Allah sudah rancangkan jauh ke depan. Kalian dua akan dijodohkan. Siapa yang tentukan itu? Tuhan. Ini tanggung jawab loh saudara. Jadi kalau kalian dua menikah nantinya dalam sebuah pernikahan tidak sungguh-sungguh, tidak serius, saudara berhadapan bukan dengan kedua orang tua. Bukan dengan kita hamba Tuhan. Saudara berhadapan dengan Tuhan karena yang tempatkan saudara adalah Tuhan. Amin. Sebab itu bertanggung jawab yang pertama ingat. Aku ini ditempatkan Tuhan untuk mendampingi Devi. Devi ini ditempatkan Tuhan untuk mendampingi Hendra. Maka Allah berkata segambar dengan Allah. Apapun yang terjadi tidak akan bisa memisahkan. Hubungan Allah Bapa, Anak dan Roh itu satu. Tidak ada yang memisahkan. Demikian juga kalian berdua. Nanti kalau setelah pemberkatan dikatakan apa? Kalian berdua bukan lagi dua. Tapi satu. Tuhan tempatkan kalian. Jadi kalau saya merenungkan saudara, sejujur namanya pernikahan itu gak ada yang cocok. Saya merasakan itu sekolahnya gak selesai. Gak pernah cocok. Tapi dengar baik-baik, kalau saya melihat dari dia, kepada dia, dan kembali kepada dia. Allah tempatkan kalian berdua. Sebab itu ayo Hendra renungkan dengan Devi. Sekarang kalian dua dipertemukan. Itu bukan karena manusia. Karena Tuhan. Allah tempatkan. Sebab itu bagaimana caranya kalian dua bertanggung jawab. Berarti komitmen hidup. Maka dalam katekisasi saya berkata apa? Wibawa orang itu, harga orang itu adalah pada komitmen janji. Sebab saya sangat sedih kalau kalian berjanji. Kecuali maut memisahkan, tahu-tahu hanya karena kemiskinan kalian dua berpisah. Itu namanya orang yang tidak dapat dipercaya.
orang yang dapat dipercaya. Berarti kalau Tuhan tempatkan orang ini di samping saya, aku tahu ini yang terbaik dan aku jaga dengan baik. Aku layani dengan baik. Aku lakukan dengan baik. Karena apa? Pernikahan itu penempatan Tuhan. Wah, ini penting sekali, saudara. Kalau kalian merenungkan itu dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya setiap apapun yang terjadi, kalian dua gak ada pikiran, pulangkan saja, gak ada. Jadi nanti kalau mereka pulang ke rumah minta dipulangkan, suruh balik lagi ya Pak ya. Udah gak, bukan zamannya, pulangkan saja. Ya, itu Tuhan yang pilih kalian. Nah, yang kedua yang menarik perhatian saya dari bacaan tadi, Allah menggambarkan ciptakan manusia segambar serupa dengan dia. Dia berkata, aku tempatkan kalian di Taman Eden. Dan dia berkata apa? Mengusahakan. Saya tertarik kata mengusahakan ini, tertarik saya. Lebih sangat tertarik. Kenapa? Karena kata mengusahakan berarti apa? Bagaimana caranya sesuatu yang tidak baik dibuat jadi baik, itu diusahakan. Kalian dua kan sama-sama kerja di mana? Di teh ya. Sama-sama di teh. Makanya mukanya kelihatan kayak teh lah. Iya tuh. Sama-sama di teh. Saya mau tanya, teh itu bisa enak diapakan? Kalau tidak diusahakan, itu gak bisa enak. Amin. Jadi Devi harus pintar mengusahakan bagaimana menjinakkan Hendra. Bagaimana cara Hendra berusaha menjinakkan Devi. Ini kata berusaha. Semua bangunan, semua taman, semua sesuatu yang baik itu hasil dari sebuah usaha. Ini papa mama kan sampai saya, waduh ini sangat kenal banget ya. Ini mereka berusahanya hebat. Berapa? 10 anaknya. 10 itu berusahanya hebat itu. Ya, berusaha. Tapi 10 bisa rukun. Wah, itu hebat lagi, saudara. Itu karena usaha. Ya, karena orang itu kan saya lihat ini kan belum butak. Kan orang kan yang butak itu kan macam-macam. Yang butaknya di depan mikir masa depan. Yang butaknya di belakang mikir masa lalu. Yang butaknya di tengah itu mikir masa sekarang. Tapi kalau di depan sampai ke belakang itu butak semua. Itu bermasalah. Ya tuh, saya mau Hendra nanti enggak kayak gitu. Usahakan. Nah, kata usahakan itu saudara ingat tentang talenta? Ada diberi 5 talenta, ada diberi 2 talenta, ada diberi 1 talenta. Yang 5 talenta dikerjakan, diusahakan, dapat 5. Dia dapat 10 kota. Yang 2 talenta dikerjakan, diusahakan, jadi 2, jadi 4. Dapat 4 kota. Yang 1 talenta apa yang terjadi? Dia sembunyikan. Gagal. Rumah tangga, tidak ada rumah tangga harmonis tanpa diusahakan. Makanya filsafat Jawa berkata apa? Sing waras ngalah. Waras ngalah itu berarti apa? Sedang mengusahakan yang baik. Makanya filsafat Jawa kan sing waras ngalah. Begitu punya masalah, saya kalau punya masalah. Ngalah bahasa Jawa kan hadap ke timur ngetan. Ke utara ngalor. Kalau ke Allah ngalah. Begitu Hendra agak rewel, ngalahlah menghadap kepada Allah. Begitu Devi agak rewel, Hendra ngalahlah menghadap kepada Allah. Itu usaha yang terbaik. Karena orang yang datang kepada Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Yang pertama ingat, kalian dua ditempatkan Tuhan. Yang kedua, usahakan. Jadi demi kebaikan, makanya kasih itu pengorbanan. Saya kalau saya berpikir untuk kebaikan hidupku, gak pernah baik dengan istri. Tapi saya selalu berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk dia. Apa yang kita tabur baik, kita akan menuai kebaikan. Sebab itu Hendra berusaha yang terbaik untuk Devi. Devi berusaha yang terbaik untuk Hendra. Kalau kalian dua